Sidang banding Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa siang. Dalam sidang kali ini, majelis hakim menyatakan Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Hukuman untuk Nikita pun diperberat menjadi 6 tahun penjara. Dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pertama itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Nikita divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran dakwaan tindak pencucian uang tidak terbukti, Nikita hanya dinyatakan melanggar Undang-Undang ITE. Namun, penuntut umum mengajukan banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi. Meski Pengadilan Tinggi sudah memutus tambahan masa penahanan, namun Nikita bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera warga merekam detik-detik tanah longsor disertai pohon tumbang yang nyaris menimpa rumah warga di Jorong Patapayan, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Material longsor menutup badan jalan dan memutus akses utama Bukit Tinggi menuju Medan dan menghambat pendistribusian bantuan. Petugas menerjunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Sejak longsor besar 24 November lalu, ruas air Kijang Harasam putus total sepanjang lebih dari 2 km menutup total akses menuju jalan raya lintas Sumatera. Yang satu tertimpa longsor sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat, sudah sekitar 1 minggu lebih. Yang satu lagi longsor sehingga kampung Harasam itu terisolir. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam mencatat per 9 Desember pagi 228 jiwa masih terisolasi. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat masih berlangsung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor anjing liar masuk rumah warga dan mengobrak-abrik kamar berikut perabotan, bahkan nyaris menggigit pemilik rumah. Anjing baru bisa ditangkap setelah dipancing anjing betina. Ini tim rescue lagi persiapan untuk mengevakuasi anjing. Untuk anjingnya sebuah rumah warga di Kompleks Perumahan DPL Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Jember, diobrak-abrik anjing liar yang masuk saat pintu rumah terbuka. Bahkan anjing tersebut hendak menggigit tuan rumah karena takut pemilik rumah kemudian lari dan meminta tolong kepada warga. Tak berselang lama, petugas Damkar Jember turun ke lokasi bersinergi dengan komunitas pecinta anjing Jember untuk mengevakuasi anjing liar tersebut. Evakuasi berjalan dramatis lantaran anjing juga hendak menggigit petugas. Akhirnya anjing liar jantan itu pun berhasil dievakuasi usai dipancing dengan anjing betina. Gonggongan anjing betina ternyata meluluhkan anjing liar tersebut sehingga berhasil dimasukkan ke kandang besi ukuran kecil. Usai dievakuasi, anjing liar tersebut dibawa ke tempat penangkaran anjing milik komunitas anjing yang dipelihara. Kamera warga merekam detik-detik tanah longsor disertai pohon tumbang yang nyaris menimpa rumah warga di Jorong Patapayan, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Material longsor menutup badan jalan dan memutus akses utama Bukit Tinggi menuju Medan dan menghambat pendistribusian bantuan. Petugas menerjunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Sejak longsor besar 24 November lalu, ruas air Kijang Harasam putus total sepanjang lebih dari 2 km menutup total akses menuju jalan raya lintas Sumatera.
Yang satu tertimpa longsor sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat sudah sekitar 1 minggu lebih. Yang satu lagi longsor sehingga kampung Harasam itu terisolir. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam mencatat per 9 Desember pagi 228 jiwa masih terisolasi. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat masih berlangsung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor anjing liar masuk rumah warga dan mengobrak-abrik kamar berikut perabotan, bahkan nyaris menggigit pemilik rumah. Anjing baru bisa ditangkap setelah dipancing anjing betina. Ini tim rescue lagi persiapan untuk mengevakuasi anjing. Untuk anjingnya berada di Sebuah rumah warga di Kompleks Perumahan DPL Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Jember, diobrak-abrik anjing liar yang masuk saat pintu rumah terbuka. anjingnya. Bahkan anjing tersebut hendak menggigit tuan rumah karena takut pemilik rumah kemudian lari dan meminta tolong kepada warga. Tak berselang lama, petugas Damkar Jember turun ke lokasi bersinergi dengan komunitas pecinta anjing Jember untuk mengevakuasi anjing liar tersebut. Evakuasi berjalan dramatis lantaran anjing juga hendak menggigit petugas. Akhirnya anjing liar jantan itu pun berhasil dievakuasi usai dipancing dengan anjing betina. Gonggongan anjing betina ternyata meluluhkan anjing liar tersebut sehingga berhasil dimasukkan ke kandang besi ukuran kecil. Usai dievakuasi, anjing liar tersebut dibawa ke tempat penangkaran anjing milik komunitas anjing yang dipelihara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia menjadi korban jambret di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara itu, seorang pelaku curanmor diringkus polisi tak lama setelah membawa kabur motor milik emak-emak yang sedang olahraga di alun-alun. Dua pria berhenti di kawasan Arosbaya Bangkalan membeli BBM eceran. Kedua pelaku membayar BBM, ternyata beraksi untuk merampas kalung penjualnya. Korban berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku perampasan kalung. Polisi mengamankan barang bukti pakaian yang dikenakan kedua pelaku dan sepeda motor. Penangkapan berjalan alot karena berusaha dicegah pihak keluarga. Dari hasil pemeriksaan, aksi perampasan kalung emas ini dilakukan karena salah satu pelaku terbelit masalah keuangan. Kedua tersangka dijerat pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah mama yang baru saja berolahraga di alun-alun Kota Bangkalan kebingungan saat salah satu motor metiknya hilang di parkiran. Mereka pun langsung melaporkan ke polisi yang langsung memeriksa TKP. Berdasarkan laporan tersebut, polisi mengejar pelaku yang diketahui membawa kabur motor korban ke arah timur. Hasilnya, pelaku berhasil diadang di Jalan Raya Jrenggik. Tanya motor korban, polisi juga menyita barang-barang berharga milik korban yang tersimpan di dalam jok motor. Di hadapan penyidik, pelaku berinisial ZA, warga Kelean Bangkalan ini mengaku ia bisa dengan mudah membawa motor korban karena kuncinya masih tergantung. Tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang mana sepeda motor tersebut kuncinya masih menempel di sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, tersangka mengambil dan kemudian langsung dibawa kabur. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 2 kali mencuri. Sepeda motor korban rencananya akan dijual kepada calon pembeli yang menunggunya di Pamekasan. Tim Liputan iNews melaporkan.